Halo, selamat sore umat manusia. Kita bakal review satu unit BMW Cup pesanan Pak Lurah atau Kepala Desa di Cimanggis, Jawa Barat ya. Namanya Pak Haji Ajis. Gokil ini. Jadi pesan BMW Cup Matic biar simpel katanya untuk berangkat kerja atau pulang kerja dari kantor kelurahannya. Asik kan? Jadi pengennya Pak Haji Ajis ini untuk berangkat dan pulang kerjanya itu simpel, tinggal starter, gas, udah sampai rumah gitu. Jadi nggak perlu bawa mobil, nggak perlu bawa motor-motor yang berat dan sebagainya. Makanya Pak Haji Ajis pesen BMW Cup di kita ini untuk mobilnya dia sehari-hari, keperluan dekat-dekatnya dia gitu. Langsung aja kita bakal bahas satu persatu BMW Cup. Ini BMW Cup ketiga yang udah kelar di Enggal Modified. Jadi kalau nggak salah ya, total antriannya BMW Cup Matic itu ada 18 atau 20 lebih, saya lupa. Kalau nggak salah sih 18-an, atau yang lain frame-frame juga saya lupa. Tapi unitnya yang pasti 18-an ya. Ini selesai masih yang ketiga. Jadi pertama itu Komatsu, kedua Komatsu lagi, ketiga ini kedua kalau nggak salah yang merah ya, punyanya Om Arianka Bali, ketiga Komatsu. Ini berarti yang keempatnya yang udah kelar. Yang lainnya masih proses semua, udah hampir kelar sih. Sebenarnya pengen langsung jadi satu kita review semua. Jadi ada hampir kelar itu 8 kalau nggak salah dengan ini ya. Yang lainnya masih proses frame dan masih proses rakit. Tapi karena ini keburu, maunya Pak Haji Haji segera dikirim karena udah gatel nih mas, pengen buru-buru tahu unit motornya dan nyobain gitu. Oke siap lah, setelah review langsung kita kirim aja. Jadi ini gini, untuk tipe frame nya kita pakai pipa dengan diameternya 1,5 inci untuk bagian atasnya. Yang bawah kita pakai 1/4 inci, jadi dia lebih gede tabung bensinnya. Karena kenapa? Kalau kita bikin sama atas bawah, pastinya dia nggak akan imbang dengan besar mesinnya. Karena mesin di bagian belakangnya dia kelihatan gede ya. Jadi mau nggak mau, bagian frame biar nggak terlalu kelihatan kurus gitu. Jadi komposisinya kita bikin memang tabung bensinnya untuk kapasitasnya lebih banyak. Selain itu, memang biar tampilannya lebih kelihatan penuh gitu, nggak krempeng gitu ya. Terus untuk lain-lainnya, parts lainnya sama seperti BMW pada umumnya. Seperti sebelumnya kita pakai racer, bosing set kuningan, stang BMW Cup. Ada yang custom, ada juga yang parts kita beli dari produk BMW Cup. Terus untuk segitiga kita pakai standarnya Supra 125. Kita bersihin, kita mulusin ya. Ada bracket-bracket yang nggak kepake kita buang, kita chrome, dan bagian atasnya yang pasti udah kita custom juga untuk posisi di bagian yang paling atas sendiri. Untuk lebarnya ini kita masih standar segitiganya karena memang bannya pun kita cuman pakai ukuran 100/80, depan belakang sama. Shocknya kita pakai RT Stage upside down, yang pasti ini nyaman banget, enak banget. Dan kita velg pakai ring 14 Rossi ya dengan ukuran 185, dan yang belakang 215 ring 14. Untuk ukuran bannya sama, tapi biasalah kalau lebar velg belakang itu lebih lebar sedikit, otomatis kelihatan tampilan bannya bakalan kelihatan lebih gedean lagi. Untuk bannya kita pakai model dual purpose, jadi dia bisa di aspal dan bisa di tanah. Dan kita pakai merek dari produknya FDR Hoover. Ban ini mirip-mirip sih sama Swallow yang ukuran 14 Street Enduro sama, cuman untuk tampilannya kalau menurut saya pribadi dan tim lebih keren yang FDR Hoover ini. Dan untuk kualitas otomatis beda ya dengan Swallow, lebih bagus dari FDR.
Soalnya kita kalau nggak pakai swallow FDR, kalau nggak gitu kita pakai IRC juga. Tapi tergantung spesifikasinya. Kalau yang biasa-biasa kita pakainya sih swallow. Tapi walaupun kadang spesifikasi premium, ada hal yang dinaikin kalau seandainya bannya kita pakai swallow. Dan permintaan owner juga sih kadang-kadang. Jadi by request aja sih kalau kita untuk model ban dan merek ban dan sebagainya gitu. Bahkan kita juga pakai Maxxis, apalagi banyak lah tipe-tipe bannya itu. Dan untuk lain-lainnya, kaliper, piringan, set depan belakang kita pakai Nissin, yang depan 4 piston, yang belakang 2 piston. Tromol kita pakai original bawaan Beat. Bubut milling kalau nggak gitu teman-teman bisa pakai dari produknya CNC, variasinya aftermarket dari Honda Beat juga. Jadi posisinya udah tromolnya cakep gini. Dan cuman pengerjaannya bagian belakang di arm sebelah kanan itu kita kasih tambahan karena untuk bracket cakram dan untuk posisi taruh shocknya. Jadi biar posisi shocknya nggak di sebelah kiri. Kenapa kita pindah di sebelah kanan? Karena sebelah kiri ada tabung bensin, cadangan, CVT, jadi dia biar nggak kelihatan penuh. Mau nggak mau kita bikin di bagian kanannya. Jadi arm tambahan ini fungsinya selain untuk bracket cakram, untuk dudukan shock belakang, untuk bracket knalpot juga. Jadi fungsinya arm kanan itu banyak banget. Selain untuk tampilan lebih keren, tapi dia juga fungsinya benar-benar apa ya, harus berfungsi dengan baik dan benar gitu. Karena di bagian tromolnya itu harus ada tambahan dudukan cakram, ada bearingnya, dan masih banyak lagi lainnya untuk di bagian kanannya. Untuk mesin kita pakai standar dari Honda Beat ya, nggak usah diapa-apain, cuman biasanya roller aja sih kita kasih gramasinya yang lebih ringan untuk tarikannya motor biar lebih ringan. Kalau nggak gitu mesinnya standar aja, nggak usah diapa-apain, itu udah cukup banget untuk dengan apa ya, body BMX ini terbilang ringan nih. Jadi motor berat frame-nya ini cuman kalau nggak salah 8-10 kilo doang. Jadi memang terbilang ringan, jadi udah cukup banget dengan basic mesin Beat. Tapi balik lagi, permintaan teman-teman seandainya maunya pakai Vario 125, Vario 150, apapun kita siap gitu. Untuk footstep nih, untuk footstep kita dari plat aja dengan bahan plat ketebalan 6 mili ya, atau lebih tebel sampai 8 mili biasanya kita pakai untuk memastikan benar-benar footstepnya itu kuat. Jadi seandainya kita berdiri pun dia nggak akan mudah patah atau bengkok dan sebagainya gitu. Terus untuk filter karburator ini yang paling utama karena di bagian belakang udah pasti nyiprit ya. Kalau nyiprit masuk ke karburatornya itu bakal jadi masalah buat mesin. Jadi kenapa karburator kita masih pakai standarnya, karena memang selain modelnya udah oke, untuk ngisi ruang biar nggak terlalu kosong di bagian depan karbu atau di atasnya mesin. Jadi beberapa hal simple dan sepele itu adalah salah satu kunci untuk bikin tampilan motor lebih keren, lebih rapi dan lebih proper gitu. Tapi ini di bagian kanan filter mungkin teman-teman ada kelihatan box kecil gitu ya, yang standar itu udah kita buang. Jadi buat teman-teman, kita nggak pelit ilmu kok sebenarnya. Kalau ada yang perlu ditanyain, tulis aja di kolom komentar gitu ya. Kenapa shocknya bisa posisinya pas, nggak terlalu over keluar, karena memang filter yang bagian kanannya kita buang, dan itu pun tanpa mengurangi fungsional dari filter udara bawaannya motor gitu. Untuk shock belakang kita pakai Red It GP series, Gold series, dan double click atas bawah, mau di style kayak gimana aja dia bisa. Dan yang pasti kita tes ride dan sebagainya, BMX Matic itu serius, nyaman banget. Coba aja kalau nggak percaya, teman-teman order gitu ya. Langsung hubungi nomor di bawah ini. Untuk bagian depan, teman-teman mungkin pada penasaran, fungsinya apa sih ini, kok segede ini dan sebagainya. Fungsinya pertama, emang di bagian depannya biar nggak terlihat kosong. Jadi seandainya ini ya, seandainya ini nggak ada, bayangin kita halu. Ini nggak ada, cuman frame doang. Itu bagian frame utamanya sama roda itu jaraknya terlalu jauh. Jadi kalau dilihat itu nggak keren menurut saya. Mau nggak mau, oke lah kita buatin
bagian tambahan untuk depan, dan fungsinya itu banyak juga karena box aki, box kelistrikan, kabel body set semuanya dia ada di sini. Jadi bagian atas semuanya dia bakal clean, rapi banget gitu. Jadi perhatikan buat teman-teman yang bikin motor dan sebagainya, biar motornya benar-benar keren, biar benar-benar rapi gitu. Untuk test ride-nya mungkin nggak saya sendiri karena saya ada urusan lain, jadi ntar lagi langsung kita lanjut test ride dengan tim di depan. Gimana sih feel-nya bawa motor ini gitu ya. Jadi ikutin perjalanan kita terus, dan terima kasih udah nonton, udah like, komen, dan share. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita ada sifatnya di sini belajar, saling mengingatkan, dan jangan lupa tulis di kolom komentar untuk kritik dan saran buat tim di Enggal Modified. Terima kasih buat semuanya dan selamat sore umat manusia.